warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auralia Diska Kirana. Saya dari kelas 10C. Di sini saya akan menjelaskan tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu siapa itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berasal dari Bani Adi. Suku itu terpandang sebagai suku yang mulia dan juga memiliki martabat yang tinggi di kalangan bangsa Arab. Nama lengkap Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ialah Umar bin Khattab bin Nufail. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lahir pada tahun 584 Masehi dan 13 tahun lebih muda dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nama ayah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah Khattab bin Nufail bin Adi bin Ka'ab, sedangkan ibunya bernama Hantamah binti Hisham. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dikenal sebagai seorang pemuda yang gagah, berani, memiliki kemauan keras, tabah pendiriannya, tidak pernah merasa takut, memiliki tutur kata yang halus, serta sangat fasih dalam berbicara. Hal ini membuat Rasulullah SAW pun juga mengakui kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW pernah berdoa, "Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan masuknya salah seorang di antara Amr bin Hisham atau Umar bin Khattab." Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan masuknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ke dalam agama Islam pada tahun 616 Masehi. Keislaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini membuat Islam semakin kuat, dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun memberikan gelar Al-Faruq kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu pembeda antara yang hak dan yang batil. Baik, lanjut yang kedua, yaitu terpilihnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai khalifah. Pada tahun 634 Masehi, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu jatuh sakit saat sedang melakukan perluasan wilayah Islam ke Syam. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memanggil beberapa sahabat terkemuka dan juga sahabat lainnya dari golongan Muhajirin dan juga Ansor untuk dimintai penilaian dan juga pertimbangan usulan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menunjuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai penggantinya. Mereka menyetujui keputusan tersebut. Adapun kaum muslimin yang keberatan dengan keputusan tersebut salah satunya ialah Tolha. Namun karena tidak ada pengganti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang dianggap lebih tepat selain Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sehingga membuat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendapat persetujuan di kalangan kaum muslimin. Ketika pendapat sudah bulat, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memanggil Utsman bin Affan untuk mendiktekan wasiat kepadanya. Seluruh kaum muslimin pun menyatakan bahwa mereka mendengar dan juga taat kepada perintah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah resmi dibaiat, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun kemudian menyampaikan pidatonya kepada seluruh kaum muslimin. Dengan demikian, Umar radhiyallahu anhu pun memegang amanah kekhalifahan pada hari Selasa 22 Jumadil Tsani tahun ke-13 Hijriah yang bertepatan dengan 13 Agustus tahun 634 Masehi. Baik, yang ketiga yaitu strategi dan juga kebijakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi setelah diangkatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai khalifah, ia pun meneruskan kebijakan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk memperluas wilayah dakwah Islam keluar semenanjung Arab. Pada masa itu, wilayah dakwah Islam terjadi secara besar-besaran, dan juga pada masa itu dikenal sebagai periode Futuhat al-Islamiyah. Saat itu dakwah wilayah Islam meluas ke Suriah, Persia, dan juga Mesir. Kerajaan Persia dapat diduduki oleh kaum muslimin dengan pertempuran yang sangat sengit. Kemenangan umat Islam pada Persia ini, kemenangan umat Islam pada pertempuran
melawan Persia ini pun dijuluki dengan Fathul Futuh, yaitu artinya kemenangan yang paling besar di antara kemenangan-kemenangan lainnya. Selain itu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga melakukan kebijakan yang lainnya, yaitu antara lainnya sebagai berikut. Yang pertama ada kebijakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam bidang ekonomi. Yang pertama yaitu membentuk jawatan pos yang bertugas sebagai menyampaikan berita dari pusat pemerintahan Madinah ke daerah-daerah kekuasaan Islam. Begitu juga sebaliknya. Yang kedua, mendirikan Baitul Mal. Yang ketiga, mendirikan Diwan Al-Kharaj. Yang keempat, mendirikan Diwan Al-Jun. Yang kelima, memperbaiki jalan umum. Yang keenam, membentuk lembaga santunan anak yatim. Dan yang ketujuh, memperbaiki masjid, yaitu Masjid Nabawi, Masjid Haram, dan juga Masjid Al-Aqsa. Adapun yang kedua yaitu kebijakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam bidang pemerintahan, yaitu yang pertama, meluaskan wilayah dakwah Islam dan dikenal sebagai periode Futuhat al-Islamiyah. Yang kedua yaitu membagi wilayah Islam menjadi beberapa wilayah provinsi. Yang ketiga yaitu membentuk lembaga-lembaga negara seperti Dewan Militer dan juga Badan Permusyawaratan. Yang keempat yaitu membentuk Dewan Hakim. Dan yang kelima, menetapkan kalender Islam, yaitu penetapan tanggal 1 Muharram sebagai tahun baru Hijriah. Yang terakhir yaitu yang keempat, akhir hayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi pada saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tengah melaksanakan sholat subuh bersama kaum muslimin yang sedang melakukan ibadah haji di Mekah. Tiba-tiba Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditikam oleh seseorang beragama Majusi yang bernama Abu Lu'lu'ah Fairuz. Abu Lu'lu'ah Fairuz ialah seorang budak milik Mughirah bin Syu'bah, dan ia menikam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu karena dendam dan juga sakit hati karena Persia jatuh ke tangan umat Islam. Merasa ajalnya semakin dekat, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun mewasiatkan kepada para sahabatnya agar memilih salah seorang di antara 6 orang yang ia tunjuk untuk menggantikannya nanti. 6 orang tersebut ialah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Tolhah bin Ubaidillah. 3 hari setelah peristiwa penikaman tersebut, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meninggal dunia dalam usia 63 tahun pada hari Ahad, tanggal 1 Muharram pada tahun 23 Hijriah atau 644 Masehi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun memerintah selama 10 tahun 6 bulan, yaitu sekitar 13 Hijriah sampai 23 Hijriah atau 634 Masehi sampai 644 Masehi. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.